datang di episode Cinta Tanah Air, pejuang semangat muda, kemajuan bangsa Indonesia dalam karakter. Salam toleransi. Hai, saya Stefani Cahyaning Sesdiawati, mahasiswi program studi pendidikan keagamaan Katolik Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. Dalam channel ini kita akan berbagi pendapat mengenai semangat toleransi yang sudah dihayati oleh orang muda, dan saya akan mencoba untuk melihat kembali konsep pendidikan multikulturalisme yang dapat diterapkan untuk mendukung kemajuan belajar bangsa Indonesia dalam menciptakan karakter unggul di tengah pemberlakuan kurikulum Merdeka Belajar oleh Menteri Nadiem Makarim. Untuk itu, tetap saksikan channel ini dari awal sampai akhir supaya teman-teman dapat melihat kembali bagaimana konsep toleransi yang juga sudah dihayati oleh teman-teman penonton sekalian. Untuk itu jangan lupa like, comment, dan juga subscribe. Untuk kita dapat berjalan bersama menggali semangat pendidikan multikulturalisme dan toleransi pada ranah orang muda, yuk kita kembali melihat apa yang terjadi di dunia pada tahun 2019. Tahun 2019 dunia dihadapkan pada fenomena kemunculan virus SARS-CoV-2 yang menyebabkan penyakit COVID-19 atau yang lebih kita kenal dengan Corona. Angka peningkatan yang terjadi di dunia turut dirasakan oleh masyarakat di Indonesia. Angka peningkatan di Indonesia sendiri terjadi dengan begitu masif sehingga pemerintah menanggapinya dengan memberlakukan kebijakan publik. Kebijakan publik yang diberlakukan seperti Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 mengenai percepatan penanganan virus Corona Disease 2019 dan juga pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar seperti yang pertama, perliburan sekolah dan tempat kerja. Kedua, pembatasan kegiatan keagamaan. Ketiga, pembatasan moda transportasi. Keempat, pembatasan kegiatan sosial budaya. Kelima, pemberlakuan pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum. Yang keenam, pembatasan kegiatan lain yang menyangkut aspek pertahanan dan keamanan. Dalam pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar ini turut serta berpengaruh pada interaksi kita dalam relasi sosial kemasyarakatan tentunya. Apalagi dalam relasi sosial kemasyarakatan kita turut serta diajak untuk mengamalkan kelima nilai sila dalam Pancasila dan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kelima nilai sila Pancasila berbunyi ketuhanan yang Maha Esa yang menyangkut hubungan pribadi manusia dengan Tuhan yang Maha Esa dalam interaksinya sebagai ucapan syukur dan juga kegiatan keagamaan. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab mengenai interaksi kita sebagai manusia yang memanusiakan manusia secara adil dan beradab. Lalu yang ketiga, persatuan Indonesia, bagaimana dinamisnya keanekaragaman Indonesia turut serta menjiwai semangat kita dalam Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Bagaimana kita dapat duduk bersama, berembuk bersama, memutuskan suatu hal dalam rangka kepentingan umum atau kepentingan bersama yang disepakati bersama sehingga tidak timpang sebelah terhadap kepentingan antar pribadi atau golongan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial ini menyangkut bagaimana bangsa Indonesia ataupun warga Indonesia dapat berpartisipasi aktif dalam mewujudkan hak dan kewajiban secara seimbang dan berkeadilan dalam ranah sosial sehingga sama di hadapan hukum. Lalu kita juga diajak untuk melihat kembali amanat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang memberikan semangat aspek
merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Dalam semangat itu, kita kembali berefleksi, apakah dalam situasi pandemi yang terjadi ini, kita sudah turut mengamalkan nilai-nilai kemerdekaan, persatuan, kedaulatan, keadilan untuk mewujudkan suatu kemakmuran? Pada tahun yang sama, yaitu tahun 2019 sampai tahun ini, tahun 2022, gaung semangat toleransi sering disalahartikan. Pada tahun yang sama, yakni tahun 2019 sampai saat ini, tahun 2022, gaung semangat toleransi seringkali disalahartikan dengan maraknya kasus-kasus intoleransi. Menurut Setara Institute, sepanjang tahun 2020 terjadi 180 pelanggaran kebebasan beragama atau berkeyakinan dengan 422 tindakan yang tersebar di 29 provinsi. Sebanyak 24 rumah ibadah mengalami gangguan. Terdapat 32 kasus pelaporan Pada tahun yang sama, yakni tahun 2019 hingga sekarang, tahun 2022, gaung semangat toleransi seringkali salah artikan sehingga sering terdengar maraknya kasus intoleransi. Pada tahun 2020, menurut catatan Setara Institute, terjadi 180 pelanggaran kebebasan beragama atau berkeyakinan dengan 422 tindakan yang tersebar di 29 provinsi. Sebanyak 24 rumah ibadah mengalami gangguan. Terdapat 32 kasus pelaporan penodaan agama yang dilakukan oleh aktor non-negara, 12 korban perempuan. Sedangkan dalam ranah terkecil yang terjadi di lingkungan masyarakat kita, karena pemikiran kita yang beragam di tengah situasi pembatasan, kita hanya berinteraksi dengan keluarga terdekat, bahkan tetangga yang satu atau dua rumah. Terjadi perbedaan pandangan, dan dari perbedaan pandangan pendapat mengenai penggunaan masker, protokol kesehatan, terus serta membentuk suatu kebudayaan atau sikap intoleransi terhadap kemanusiaan kita sebagai masyarakat. Bahkan berdasarkan pengalaman yang terjadi, banyak sekali masyarakat yang masih menolak untuk penggunaan masker, hand sanitizer, dan protokol kesehatan lainnya. Kebanyakan beranggapan bahwa virus COVID-19 ini hanya jadi-jadian, virus COVID-19 ini hanya akal-akalan untuk suatu praksis toleransi pandemi COVID-19 dan semangat untuk mengembangkan dunia pendidikan dalam adaptasi kebiasaan baru, turut serta diluruskan melalui pemberlakuan kurikulum Merdeka Belajar dengan profil pelajar Pancasila yang hendak dicapai. Profil pelajar Pancasila mengajarkan kita untuk menggaungkan semangat ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berinovasi, kreatif, menghargai kebudayaan, menghargai keberagaman dalam sikap toleransi. Profil pelajar Pancasila yang dihayati ini turut serta menjadi fondasi dasar dalam pemberlakuan pendidikan multikulturalisme yang berjalan dalam ideologi keberagaman. Kesadaran akan pemaknaan keberagaman untuk memanusiakan manusia ingin didesain sedemikian rupa dalam bentuk gebrakan pembaharuan dunia pembelajaran. Contoh yang dapat diupayakan mengenai desain pembelajaran dalam upaya gebrakan pembaharuan baru dengan semangat multikulturalisme adalah: pertama, memasukkan unsur-unsur nilai kebudayaan dalam setiap pembelajaran, seperti contoh cerita rakyat, sehingga dapat mengambil nilai moral sebagai bahan untuk terus berupaya mewujudkan
kehidupan yang memasyarakat, berbangsa, membangsa, dan menegara. Tentunya nilai-nilai moral dapat dipetik dalam interaksi kaitannya antar manusia maupun dengan Tuhan. Lalu yang kedua, memasukkan nilai-nilai kebudayaan seperti musik dalam pembelajaran bukan hanya kesenian, tapi juga apa yang memperlancar sistem ataupun interaksi dalam dunia pembelajaran di dalam kelas, sehingga itu dapat mewujudkan interaksi yang inovatif, kreatif, dan interaktif. Yang ketiga adalah mewujudkan apresiasi kebudayaan di lingkungan sekolah. Apresiasi ini dapat terwujud dalam tampilnya para siswa untuk mengupayakan adanya pengenalan kebudayaan daerah, sehingga dapat menarik minat yang lain untuk terus mengembangkan budaya dan kecintaan terhadap daerahnya melalui apresiasi budaya tersebut. Yang keempat, apresiasi setiap guru dalam mewujudkan inovasi dan pengembangan kebudayaan berbasis media teknologi. Sangat banyak sekali teknologi yang berkembang dalam masa pandemi COVID-19 sebagai sarana untuk berkomunikasi. Salah satunya adalah TikTok. Dan banyak sekali bermunculan konten-konten TikTok yang memberikan ruang bagi guru untuk bergerak dalam tarian, berekspresi dalam nyanyian kebudayaan, dan memberikan wawasan terhadap kemerdekaan belajar yang telah diupayakan. Lalu yang kelima, kita dapat membuat suatu bentuk konser atau perkumpulan antar satu daerah di satu lingkup untuk mewujudkan gerakan kebudayaan yang lebih mengutamakan kebersamaan. Dalam kebersamaan antar lingkup yang lebih luas, tentunya dapat mengembangkan suatu kebaharuan pola pikir dan semangat hidup. Lalu yang keenam, kita dapat mengembangkan atau mewujudkan gerakan, misalnya melalui observasi ataupun live in, hidup bersama dalam suatu masyarakat, sehingga dapat menarik nilai-nilai lalu tradisi adat istiadat dari suatu kebudayaan yang dapat diserap dalam suatu hasil karya, seperti hasil karya batik melalui project based learning ataupun karya ilmiah. Desain-desain pembelajaran dalam ranah multikulturalisme tentu saja dapat diupayakan lebih lanjut. Untuk itu diperlukan semangat dinamika antara pemerintah, antara guru penggerak, para siswa, masyarakat dalam satu kebudayaan, sehingga dapat mewujudkan masyarakat Indonesia yang berkarakter, terutama dalam hal ini orang muda, karena orang muda merupakan tonggak kemajuan suatu bangsa. Terima kasih telah menonton tayangan video ini. Jangan lupa untuk terus mengikuti perkembangan kemajuan bangsa Indonesia. Bangsa yang maju adalah kita yang mampu untuk berkontribusi dan melakukan pelayanan. Saya Stefani Cahyani Sesdiawati, salam dari Klaten, dan selalu tunjukkan kemajuan bangsa Indonesia. Semangat muda, semangat toleransi, semangat mewujudkan pendidikan multikulturalisme.